Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu bekerja dengan caranya yang ajaib untuk membawa kita masuk dalam rencananya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini. Dan saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19, ayat 2, ayat 4, ayat 7, dan ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Ayat yang ke-7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang internis terkemuka di Amerika pernah mengatakan bahwa ada cukup banyak persentase kasus orang pergi ke dokter yang dilatari oleh satu hal yang sama, yaitu ketakutan. Hanya saja ketakutan itu seringkali tidak disadari telah mengganggu kondisi fisik. Berbagai ketakutan seperti takut kehilangan pekerjaan, takut menjadi tua, takut mengalami sakit, takut pada situasi dunia, dan berbagai ketakutan, kecemasan atau kekhawatiran lainnya lambat laun bermanifestasi menjadi gejala-gejala klinis. Kita hendaknya mengerti bahwa Tuhan mau agar kita hidup dalam damai sejahtera, dalam sukacita, bukan ketakutan. Roh yang ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus, adalah roh yang tidak memberikan ketakutan, tapi roh yang memberikan kekuatan dan juga keberanian. Dalam pasal ini tertulis bahwa Elia, seorang nabi yang hebat, menjadi takut karena ancaman dari Isabel, istri dari Raja Ahab. Padahal sebelumnya ia begitu berani dan bahkan menang dalam suatu tantangan untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Ternyata seorang nabi yang hebat, Nabi Elia yang punya banyak karunia ajaib, tidak luput dari rasa takut dan cemas. Ketakutannya begitu menguasainya, sampai ia pergi menyelamatkan diri dan masuk ke padang gurun lalu ingin mati. Kita perhatikan bahwa ketakutan yang berlebihan awalnya membuat seseorang berusaha menyelamatkan nyawa. Tapi kemudian rasa takut itu menimbulkan keputusasaan dan rasa tidak berarti, lalu ingin agar hidup berakhir. Efek ketakutan atau kecemasan yang berlebihan hendaknya kita sadari sebagai sesuatu yang tidak baik bagi diri kita. Dan itu sebabnya kita tidak boleh dikuasai ketakutan. Kita hendaknya belajar untuk percaya dan terus percaya kepada Tuhan. Dalam keadaannya yang putus asa dan lemah karena tidak makan dan minum, Tuhan mengirimkan malaikat untuk membangunkan Elia serta menyuruhnya makan dan minum. Makanan ini tersedia secara ajaib oleh kuasa Tuhan. Elia kemudian makan dan minum dari apa yang disediakan malaikat Tuhan. Dan ia menjadi kuat serta berjalan selama 40 hari dalam pimpinan Tuhan. Kita perhatikan di sini saudara, bahwa Tuhan tahu dan mengerti apa yang menjadi pergumulan
dan kebutuhan setiap kita. Dan Ia mencukupi, memenuhi apa yang kita perlukan, baik jasmani dan rohani. Ia menyediakan apa yang diperlukan Elia, dan Ia juga menguatkan rohnya. Demikian juga halnya bagi kita. Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan, menguatkan jasmani kita, dan juga rohani kita dikuatkan oleh kuasa-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang kita takuti saat ini? Sadari bahwa Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta segalanya, adalah Tuhan yang berkuasa atas semua ketakutan dan kecemasan. Ia berkuasa atas segala masalah kita dan berkuasa atas segala persoalan kita. Rasa takut memang manusiawi, tapi jangan biarkan ketakutan menguasai. Datang dalam hadirat Tuhan, sampaikan setiap pergumulan kita, dan serahkan segala ketakutan, kekhawatiran ataupun kecemasan kita kepadanya. Tuhan akan menolong, menguatkan, dan memberikan kita kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita dalam segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan segala kegalauan yang kami hadapi. Engkau mengerti semua perasaan kami, dan Engkau Tuhan tidak membiarkan kami, tapi Tuhan menguatkan kami, menolong kami, memenuhi apa yang kami perlukan. Kami mengerti bahwa Tuhan tidak mau kami tinggal dalam ketakutan, tapi Tuhan mau kami tinggal selalu dalam damai sejahtera-Mu. Dan kami sadari bahwa Tuhan Engkau Allah yang berkuasa. Engkau sanggup melakukan segalanya, dan Engkau sanggup mengatasi segala persoalan kami. Karena itu kami tidak mau takut, kami tidak mau menjadi cemas dan dikalahkan dengan keadaan. Tapi kami mau berjalan dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang berkuasa sanggup menolong dan menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan akan menolong dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia, dan juga atas semua bangsa di dunia ini. Lawatlah setiap orang agar mereka percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.